Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian tetap bersemangat, selalu menjaga kesehatan, dan selalu berdoa dan mendoakan kedua orang tua kita. Anak-anak yang hebat, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan. Adapun pembelajarannya itu pembelajaran 1 dan 2. Materinya sebagai berikut: cara merawat hewan, kemudian mengenal pecahan, dan yang ketiga adalah pembagian peran dan tugas dalam satu keluarga. Anak-anak yang saya banggakan, kita sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian perhatikan ini. Ini adalah gambar segerombolan kelinci yang sedang asik makan. Ya. Ada apa dengan kelinci ini? Oke. Nah, kita akan mendengarkan, kita akan membaca kelinci kesayangan Dayu. Dayu senang memelihara kelinci. Dia memiliki 5 ekor kelinci. Makanan yang disukai kelinci adalah wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Agar kelinci tetap bersih, maka dibersihkan badannya dan dipotong kukunya secara rutin. Ini adalah cara Dayu memelihara kelinci. Bagaimana dengan kalian? Dengan hewan peliharaan kalian? Apakah sama seperti Dayu? Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana merawat kelinci yang baik supaya tidak stres, supaya selalu sehat? Kira-kira bagaimana ya caranya? Oke, yang pertama, porsi makanan harus selalu seimbang. Ya, tidak boleh berat sebelah. Jadi harus seimbang sesuai dengan takaran kelinci. Yang kedua, yaitu kandang yang tidak terlalu besar atau kecil. Jadi buatlah kandang yang sedang-sedang saja. Kalau sudah banyak, ya kita perbesar kandangnya. Tapi kalau masih sedikit, ya kita buat yang kecil. Kita sesuaikan aja. Kemudian yang ketiga adalah jangan biarkan di dalam kandang dalam waktu lama. Kenapa? Karena mudah stres. Kelinci itu kalau diletakkan di kandang terlalu lama, dia harus hidup bebas. Ya, nanti akan masuk sendiri, akan mengandang sendiri di tempatnya. Oke. Yang keempat adalah menyediakan box kotoran. Ini untuk mencegah terjadinya penyakit yang ada di sekitarnya, juga mencegah bau, ya toh. Jadi menyediakan box kotoran ini fungsinya untuk mencegah bau kotoran tersebut supaya terhindar dari itu semuanya. Kemudian jangan sering digendong-gendong, karena kelinci itu kalau sering digendong-gendong dia akan stres, dia ingin bebas, ya, dia ingin bergerak sendiri. Bolehlah kita menggendong sekali atau 2 kali. Oke. Sekarang kalian perhatikan ini. Pembagian tugas keluarga Dayu dalam merawat hewan peliharaan. Ini terdapat pada halaman 169 sampai 170. Ada ibu, ada Dayu sendiri, ada ayah dan Dayu. Apa yang sedang dilakukan oleh ibu Dayu? Iya, ibu Dayu ternyata bertugas membeli makanan kelinci. Masih ingat tak tadi makanan kelinci apa? Iya, wortel, kangkung, dan biskuit kelinci. Nah, ibu ini membeli makanan kelinci ini di pasar sayur atau di pasar penjual makanan ternak. Kemudian apa yang dilakukan Dayu?
Iya, Dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci. Ya, supaya kelinci-kelincinya itu biar tetap hidup sehat. Ya, bisa nyaman. Ya, dan cepat tumbuh, besar dan berkembang biak. Kemudian yang ketiga adalah, ya, ayah membersihkan kandang kelinci dibantu oleh siapa? Dayu. Kenapa harus dibersihkan? Tadi sudah diungkapkan bahwa supaya tidak ada timbul penyakit dan polusi udara, yaitu bau kotoran kelinci. Supaya tetap bersih, kelincinya tetap sehat. Oke. Bekerja bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Ini ungkapan dari kita semuanya, ya, bahwa pekerjaan itu kalau dikerjakan bersama-sama akan ringan dan lebih cepat selesai. Oke, sekarang kita lanjutkan. Pengenalan pecahan. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Ya, gambar apel. Apel ini saya bagi menjadi dua bagian yang sama. Yang bagian pertama kita kasih tanda A. Kemudian tanda yang kedua kita kasih tanda B. Nah, bagian A dan bagian B yaitu masing-masing memiliki nilai. Kira-kira nilainya berapa? Kita lihat. 1/2. 1/2. Satu bagian apel dibelah menjadi dua bagian yang sama. Angka 1 itu disebut sebagai pembilang. Angka 2 disebut sebagai penyebut. Nah, pembilang dan penyebut ini selalu menjadi satu di nilai pecahan. Pembilang itu di atas, penyebut di bagian bawah. Sekarang, supaya lebih jelas lagi, sekarang kalian perhatikan contoh yang kedua. Nah, ini ada sebuah balok kayu. Balok kayu ini saya bagi menjadi 1 bagian A, 2 bagian B, 3 bagian C. Bagian A, B, C memiliki nilai berapa? 1/3. Betul, 1/3. 1 pembilang, 3 penyebut. Ini juga disebut sebagai nilai pecahan. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Sekarang kita hitung apel ini, nak, ya. Oke, kita hitung. Ya, ada berapa? Ada 7 apel. Apel ini terdiri dari berapa warna? 2. Yang berwarna merah 4. Yang berwarna hijau 3. Jadi bagian apel yang berwarna merah adalah 4/7. Dan sedangkan bagian apel yang berwarna hijau yaitu 3/7. Artinya 4/7 yaitu 4 apel warna merah itu bagian dari 7 apel seluruhnya. Kemudian 3/7 juga sama artinya, yaitu 3 apel warna hijau itu bagian dari 7 apel seluruhnya. Nah, ini kita sebut sebagai nilai pecahan. Sekarang perhatikan ini. 1/2 artinya 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Bagaimana dengan 1/3? Artinya 1 bagian dari 3 bagian yang sama. Nah, kalau 2/6 berarti 2 bagian dari 6 bagian yang sama. Seperti ini, 4 bagian dari
7 bagian yang sama. Jadi sama-sama buah apel kalau di sini. Oke? Bagaimana anak? Bisa dimengerti? Oke, nanti kita lanjut di pembelajaran dengan menggunakan Zoom ya, biar lebih jelas lagi. Yuk kita berkreasi. Bagaimana ya berkreasi ini? Sungguh menyenangkan bagi anak-anak. Sekarang tapi saksikan dulu petunjuknya. Dibaca ya. Menempel potongan kertas yang berwarna hijau dan jingga. Kemudian memotong kertas berwarna jingga dan hijau menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian setelah itu dengan cara digunting, dirobek atau diplong nantinya. Dan kemudian tempelkan potongan tersebut sampai memenuhi gambar. Ya, gambar apakah itu? Kita lihat. Iya, ternyata gambar wortel. Ya, bagian ubinya itu berwarna jingga, bagian daunnya berwarna hijau. Nanti jadinya seperti ini. Oke, ya kita lanjutkan. Ya, baiklah anak-anak, karena pembelajaran kali ini kita sudah banyak sekali penjelasan padi, ya, maka dari itu kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah sangat mencintai orang yang menyayangi diri dan makhluk di lingkungan sekitarnya. Jangan lupa untuk berbuat baik ke semua makhluk hidup. Tetap semangat ya nak, selalu menjaga kesehatan dan selalu berdoa dan mendoakan kedua orang tua kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.